Shalom, apa kabarnya hari ini? Hari ini Minggu tanggal 18/2021 kita akan beribadah sekolah minggu online. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian dengan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu kami. Berkati kami semua supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Masih ada semangat teman-teman? Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut Golsom? Bagaimana cara Musa lewat Golsom? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berlayar bukan, berenang bukan. Bagaimana caranya? Terus menerus berlalala, Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut Golsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Golsom? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berlayar bukan, berenang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus berlalala, Musa berjalan di atas tanah kering. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian di surga nanti.
Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga persembahan ini memberikan buat sekolah minggu kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak Sunday School Talitha Kumi. Kita hari ini akan bersama-sama mendengar cerita lagi. Mungkin adik-adik kemarin sudah pernah mendengar kisah tentang Ruth dan Naomi ya. Kalau nggak salah kemarin diceritakan oleh Mbak Wulan. Nah hari ini tema kita adalah tentang kesetiaan. Dan Tante Feni juga akan membahas sedikit tentang Ruth dan Naomi. Nah, apa yang kalian ingat tentang Ruth dan Naomi? Coba diingat-ingat. Bagaimana perjalanan mereka? Kenapa mereka tercatat di dalam Alkitab? Apa yang spesial dengan Ruth dan Naomi? Nah, hari ini Tante Feni akan sedikit bercerita. Jadi sedikit mengingat lagi ya, karena kemarin sudah pernah dibahas di cerita Mbak Wulan, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Baik, jadi Ruth ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Moab. Dan daerah Moab itu adalah suku yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allah Israel, dan semua orang Israel sudah tahu orang Moab itu adalah orang yang tidak mengenal Allah Israel. Nah, ceritanya Naomi dan keluarganya berpindah dari Yehuda, dari Bethlehem menuju ke tanah Moab untuk mendapatkan makanan, karena pada saat itu terjadi kelaparan di tanah Yehuda. Kemudian ceritanya adalah keluarga dari Naomi ini, baik suaminya dan juga kedua anaknya, mati di tanah Moab, dan tertinggallah Naomi dan juga kedua anak menantunya, yaitu Orpa dan juga Ruth. Nah, kemudian adik-adik, apa yang spesial dari Ruth? Coba kita baca bersama-sama di kitab Ruth ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, sebenarnya kalau adik-adik bisa membaca di situ kisahnya dari ayat 1 sampai ayat 22 ya, cukup panjang. Tapi di sini Tante Feni akan membacakan sedikit ayat saja dari ayat 16. Ini adalah kata-kata Ruth ketika Naomi meminta Ruth untuk tidak usah mengikuti Naomi kembali ke tanah Yehuda. Tetapi Ruth dengan teguh hati, dengan sangat ingin sekali mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Dan dia berkata demikian, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah
Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi adik-adik, itu adalah satu percakapan dari Naomi dan juga Ruth, yang pada saat itu Naomi meminta supaya kedua anak mantunya tidak usah mengikuti dia kembali ke tanah Yehuda atau di Bethlehem, tetapi Ruth ingin sekali mengikuti Naomi sampai di tanah Bethlehem. Bahkan dia mengikuti siapa Allah Naomi, dia mengikuti seperti katanya tadi adalah bangsamu adalah bangsaku, seperti itu. Jadi Ruth ini adalah orang yang setia, adik-adik. Dia setia kepada orang tuanya yaitu Naomi. Dan kesetiaan Ruth itu sangat teruji. Jadi adik-adik kalau dibaca lagi, Ruth ini tidak berharap dia akan mendapatkan suami lagi, karena anak dari Naomi yang menikah dengan Ruth itu sudah meninggal, dan dia tidak berharap akan mendapatkan suami lagi. Dan Naomi sudah menegaskan, jangan ikut aku, kamu bisa pulang ke keluargamu lagi, kamu bisa kembali ke keluargamu lagi, kamu bisa berkeluarga lagi, mendapat suami lagi, tidak perlu ikut aku. Dan kemudian Ruth bersedia meninggalkan keluarganya. Ruth bahkan meninggalkan Allahnya, yaitu berhala-berhala yang dia sembah pada saat itu. Dia berani berkata bahwa Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Jadi itu adalah keputusan besar dari Ruth ketika dia hendak ikut Naomi kembali ke Yehuda. Dan kemudian Ruth memilih untuk ikut Naomi, dan pasti ketika dia ikut Naomi sudah jelas akan terjadi berbagai-bagai kesulitan. Jadi dia berpindah ke daerah yang baru, kemudian dia harus beradaptasi di tempat yang baru, dan dia belum tahu kondisi di daerah yang baru itu seperti apa. Dia akan mengalami banyak kesulitan. Diceritakan di awal itu adalah zaman para hakim ya memerintah, dan di sana banyak kekacauan, banyak peperangan terjadi. Jadi pasti akan ada kesulitan, tetapi Ruth menunjukkan kesetiaannya dan keteguhan hatinya, tetap memilih untuk mengikut Naomi. Dan Tuhan melihat keteguhan hatinya, Tuhan melihat kesetiaannya, bahkan Tuhan melihat tidak ada sesuatu yang Ruth harapkan kecuali bersama dengan Naomi sampai maut memisahkan. Dan Tuhan menghargai dengan sangat keputusan Ruth itu, sampai kalau adik-adik tahu di dalam Matius pasal pertama, di situ ada silsilah Yesus Kristus. Nah, di situ ada Ruth dan juga Boas yang tertulis di situ sebagai nenek moyang Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Nah, itu adalah penghargaan Tuhan buat Ruth sebagai orang yang spesial. Kenapa? Dia adalah orang Moab yang sebenarnya dia berasal dari suku yang menyembah berhala, tetapi Tuhan angkat menjadi orang yang sangat spesial karena Ruth memiliki kesetiaan yang baik. Ruth memiliki keteguhan hati yang sangat baik. Dia setia kepada Tuhan, dia setia kepada orang tuanya, meskipun orang tua bukan orang tua kandung ya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, kita bisa belajar bahwa dengan setia kepada Tuhan ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Adik-adik mungkin masih kecil, apa itu setia, nggak ngerti setia. Maksudnya adalah adik-adik perlu menjaga ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita terus ikut sekolah minggu, setia membaca firman Tuhan, selalu itu namanya setia.
Jadi kita selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa, kita selalu ikut ibadah, itu adalah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari Rut. Kenapa Rut menjadi orang yang spesial dan tertulis di dalam Alkitab? Karena Rut punya kesetiaan, karena Rut punya kasih yang dia tunjukkan kepada Ibu Naomi, karena Rut punya keteguhan hati yang besar yang dia tunjukkan, sehingga Tuhan menghargai apa yang sudah dibuat Rut, sehingga Tuhan memberkati Rut. Nah, berkat yang Rut dapatkan adalah Rut boleh diberikan Tuhan seorang suami yang bernama Boas, dan dari keturunannya itu akhirnya lahirlah Daud, dan kemudian juga juru selamat kita yaitu Yesus Kristus yang tertulis di dalam silsilah Yesus Kristus yang kita bisa baca di Injil Matius pasal yang pertama. Jadi adik-adik, ketika kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu berharap apapun, tapi janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu pasti nyata buat setiap anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, hari ini ayat hafalan kita terambil dari 2 Samuel. Kita siapkan ya, 2 Samuel 22 ayat yang ke-26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi itu ayat hafalan kita hari ini. Tuhan akan setia kepada anak-anak Tuhan, kepada anak-anak semuanya, Sunday School Talita Kumi, yang mau setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga hidup adik-adik semuanya, memberkati adik-adik semuanya, ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita bisa belajar dari seorang Rut yang begitu setia, yang begitu mengasihi, baik kepada Naomi dan juga hidupnya kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk ikut bersama dengan Tuhan, Tuhannya Naomi yaitu Tuhan kita, dan dia diberkati dengan luar biasa, hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar tentang kesetiaan dari Rut yang menunjukkan keteguhan hatinya, menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi dan juga kepada Tuhan. Hidup setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga menunjukkan kasih setia kepada Rut. Kami rindu menjadi anak-anak yang mau seperti Rut, yang hidup setia kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami bisa beribadah dengan setia, kami bisa membaca firman Tuhan dengan setia, kami melakukan terus-menerus dalam hidup kami sebagai bentuk kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa dihafalkan ayatnya dari 2 Samuel 22 ayat 26. Tuhan Yesus memberkati.